seperti hanya pernyataan dari Asep Bangok barusan ya, bahwa 5 bagian dari tubuh manusia itu ya yang terdiri dari spiritual, intuisi, mental, energi, dan fisik itu akan membuat manusia itu menjadi manusia yang dahsyat. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, otak itu akan menjadi kuat dan menjadi manusia terdahsyat ya jika manusia itu mempunyai kebiasaan yang terencana, rekan-rekan sekalian. Begini, kita pahami nih bahwa di dalam orbitofrontal cortex atau di daerah cakra ajna ini adalah sebuah signa yang paling kuat pada manusia. Signa yang paling kuat yang itu akan berlaku the law of attraction. Jadi hukum ketertarikan. Orang akan menarik apapun yang dia impikannya itu melalui orbitofrontal cortex. Nah, itu adalah satu kekuatan manusia yang sangat istimewa. Dan selain itu juga rekan-rekan sekalian ya, seluruh bagian otak itu adalah bagian dari energi tubuh ini. Jika salah satunya aja terganggu, maka terganggulah seluruh bagiannya. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi kebiasaan yang terencana itu dengan apa? Dengan cara pok prak. Maksudnya adalah apa sih yang disebut dengan pok itu ya? Pok itu disebut juga responsif. Jadi yang dikatakan dengan pok itu adalah responsif. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kan orang tersebut ya, kalau berbicara spiritual ataupun intuisi itu memerlukan sebuah uswah. Makanya ketika seseorang itu sudah mempunyai satu semangat yang spiritual dan mempunyai uswah, berarti yang harus dilakukan itu adalah pok pek prak. Pok itu sama dengan responsif. Kayak contoh lagi, coaching gitu kan. Aduh, nanaonan di coaching, tilu paket di coaching gitu kan. Nah, sebetulnya itu kan kurang respon ya. Tapi bagaimana dia berusaha gitu untuk memenuhi bahwa saya harus menjadi bagian nih dari kebesaran ini karena dari coaching ini saya akan mengetahui bagaimana cara saya bisa hidup lebih cepat untuk meraih impian saya kan gitu. Berarti berusahanya itu di coaching gitu. Salah satunya. Kemudian juga misalkan sebuah contoh misalkan momentum lagi yang namanya Jogja gitu kan. Bukan Jogjanya rekan-rekan sekalian ya, tapi bagaimana kita bisa bisa ke Jogja dengan gitu kan. Yang pertama itu bisa closing pendan, yang kedua kita juga misalkan dari rekrutmen. Rekrutmen 20 KTA. Nah, jangan dulu berpikir nanti hasilnya 20 dan lainnya. Tapi berarti yang harus kita lakukan adalah responsifnya. Poknya itu respon gitu. Jadi ada yang apatis saja, akan lah batu, saya malahin bagiannya. Awas hati-hati rekan-rekan sekalian bahwa ketika kita berbicara seperti itu berarti sama dengan kita sudah menempatkan bahwa diri kita seperti itu. Seperti hanya tadi yang dimaksud dengan mitokondria tadi. Kalau ada rangsangan dari luar atau rangsangan dari dalam, harusnya mitokondria itu bergerak. Ketika bergerak, maka sel tersebut itu akan tetap utuh gitu dan terjaga menjadi sel yang kuat gitu. Tapi ketika mitokondria itu atau bagian tengah dari sel tersebut itu tidak digerakkan, maka yang terjadi berarti sel tersebut sudah merelakan hidupnya itu dihimpit oleh orang lain dan dihancurkan oleh orang lain. Nah, ini pentingnya responsif rekan-rekan sekalian karena tidak semua orang itu mempunyai respon. Saya ini pendukung ilmu, tapi terespon, waduh, itu jalan itu patut gitu, rekan-rekan sekalian. Ya. Bahwa orang-orang yang dalam mendukung ilmu itu adalah orang-orang yang responsif, lepas dari apapun nanti hasilnya, tapi respon yang dikedepankan gitu. Selalu antusias dengan apapun yang menjadi takarannya. Kalau jika tidak berarti dia mengerti, segera tanyakan dari arah mana harus melakukannya. Sehingga dia dari respon tersebut dia mau bergerak gitu. Nah, gitu. Yang kedua, pack. Pack itu segera berusaha melakukan sabisa-bisa gitu. Yang pertama tadi pok ya. Pok itu responsif, langsung gitu bahwa saya harus ada di dalamnya. Yang kedua berarti kan pack itu segera berusaha melakukan sabisa-bisa gitu. Ketika mentok, tanya lagi, ada jawaban lagi, kita lakukan lagi, mentok lagi, tanya lagi, lakukan lagi. Saya yakin orang yang demikian itulah ya yang akan menjadi subulana yang diberi jalan keluar oleh Allah.
Kan ada jaminan dari Allah. Paman jahada linnasi lana dianakum subulana. Siapapun orang yang berusaha sungguh-sungguh, berarti dia akan diberi jalan keluar oleh Allah. Nah, ma'anjana alaika Qur'an alitas kawala tadjiratan liman yasha. Jadi diturunkannya Al-Quran ke permukaan bumi ini bukan untuk membuat manusia ini miskin dan celaka. Tapi pahami, supaya manusia itu bisa bergerak mutawakilun. Ingat, bergerak menjadi mutawakilun. Seperti halnya sel. Gitu. Jadi kalau bergerak itu sama dengan dia tidak membiarkan hidupnya tersebut itu dihimpit oleh orang lain dan dihancurkan oleh orang lain. Itu berarti. Yang ketiga adalah prak. Tadi pok itu responsif. Yang kedua itu pek, itu segera berusaha melakukan sebisa-bisa. Yang ketiga itu prak, buktikan dari apa yang sudah dilakukan. Dia menginginkan sesuatu, tapi belum pada waktunya, belum nilainya, belum ada. Tapi segera gitu. Buktikan bahwa saya sedang berusaha. Sekarang saya punya sekian dari usaha yang besok saya bertambahnya sekian dan lain sebagainya sehingga rekan-rekan sekalian prak di sini sebagai buktinya apa? Kenapa saya menemukan membuat tabungan prioritas? Sebetulnya itu adalah satu media supaya Anda bisa mengevaluasi, saya juga bisa mengevaluasi seberapa kemampuan kita gitu. Nah, itu. Jadi prak itu adalah bukti dari kita sudah melakukan gitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ya kenapa demikian nih? Jadi otak itu akan terus sehat ya rekan-rekan sekalian. Jika pertama itu kita responsif, kemudian yang kedua segera melakukan, dan yang ketiga ada buktinya bahwa kita itu melakukan. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau Empah bilang bahwa sukses itu adalah sebuah kebiasaan. Apa sukses itu? Popek prak. Responsif, segera melakukan, dan ada bukti bahwa kita itu melakukan mau gagal ataupun sukses. Kan tidak penting gagal dan sukses. Gagal biasa, sukses juga biasa. Enggak begitu, rekan-rekan sekalian. Nah, dalam bergerak ya, dalam bergerak rekan-rekan sekalian ya seperti hanya otak ini ya. Jadi otak ini mempunyai sebuah kekuatan seperti hanya kekuatan air ya rekan-rekan sekalian. Kekuatan air itu bukan hanya pada besar atau kecilnya. Air bisa menembus batu, air bisa menembus logam, air bisa memecahkan kaca, air juga bisa menjadi sebuah kehidupan bukan karena banyak ataupun sedikitnya, tapi air menjadi satu kekuatan yang gagah. Air bisa mempunyai menjadi kekuatan yang kuat karena air itu menetesnya secara konstan. Kebayang rekan-rekan sekalian kita melakukan satu, 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 terus saja melakukan sedikit, sedikit, sedikit. Saya masih ingat dalam perjalanan hidup saya, rekan-rekan sekalian, dalam sehari saya hanya bisa menghasilkan uang 10.000, kemudian beranjak juga ke 15.000. Banyak yang diterapi tecap hatur nuhun, sementara dari rumah pan banget lamun cap hatur nuhun deh. Tapi terus saya lakukan rekan-rekan sekalian ya. Ketika juga saya mempunyai keinginan pinjam ke sana nggak ada yang ngasih, pinjam ke sana nggak ada yang ngasih, padahal pasien loba, tapi pasien oge loba oge saeutik mayarna gitu. Tapi seperti itu yang terjadi dari mulai saya pasien, apakah saya ada pasien terus? Nggak ada rekan-rekan sekalian. Di awal-awal perjalanan di JM ini kadang 3 hari saya nggak ada pasien, keempat harinya ternyata ada 10 gitu kan. Kemudian setelah itu yang penting bagaimana ketika saya mendapatkan hasil, saya bisa menyisihkan sedikit saja gitu. Walaupun sedikit saya sisihkan. Terus saya lakukan itu terus rekan-rekan sekalian ya. Dan satu persatu nih, satu persatu. Nah, disitulah rekan-rekan sekalian bahwa keajaiban itu atau disebut otot polos. Begini otot polos rekan-rekan sekalian. Ada di bagian tubuh kita itu yang tidak dikontrol oleh otak ya rekan-rekan sekalian. Jadi Allah memberikan satu kemampuan yang atain-atain seperti hanya jantung berdegup ya rekan-rekan sekalian. Kemudian juga kulit berganti juga ya. Tanpa diperintah juga kulit akan berganti. Tanpa diperintah juga jantung akan berdegup.
Tanpa diperintah juga paru-paru akan kembung dan kempes. Tanpa diperintah juga si ginjal itu bergerak dengan ya terus pada perintahnya sekali dulu kan ya rekan-rekan sekalian. Tetapi semuanya bisa tumbuh dan berkembang, bisa hidup. Begitu juga rekan-rekan sekalian ketika kita hidup. Kita sering berpikir bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu yang akan terjadi gitu. Jadi di sini pada situasi yang seperti ini rekan-rekan sekalian ya, pada situasi dan kondisi seperti ini tolong intuisi dikedepankan. Jadi intuisi itu balik lagi kayak tadi rekan-rekan sekalian ya, memahami segala sesuatu itu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Yang penting Anda punya uswah gitu. Nah, Anda mempunyai uswah dan uswah itu menunjukkan karinahnya ya rekan-rekan sekalian ya. Kepastiannya. Anda tinggal mengikuti hal tersebut dengan cara pokpek prak tadi responsif. Jika semua orang nih bisa kebagian, jika dulu kebagian, saya juga kebagian, kemudian juga orang setelah saya juga kebagian. Begitu juga dengan Anda-Anda yang belum kebagian, pasti ketika melakukan ini, bukan masalah besar atau kecilnya, Anda terus melakukan hal tersebut, maka Anda akan bisa menembus impian Anda, cepat ataupun lambat. Jangan pernah berkecil hati, never give up. Jangan pernah menyerah. Allah akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Makanya berarti apa yang kenapa keinginan kita ingin menjadi ingin dikabulkan, berarti jadikan keinginan kita itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Dengan syarat pok, pek, pra. Respon terhadap program, respon terhadap aturan, respon dengan 3300 kan gitu ya. Pek segera berusaha melakukan sabi-sabi kita. Urusannya dengan Allah, rekan-rekan sekalian, bukan dengan manusia ya. Prak, buktikan bahwa Anda itu sudah melakukan. Nah, mungkin itu Mas Roni yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Siap, Jadi, Buya. bagaimana supaya otak itu tetap menjadi kekuatan terbesar dan manusia itu menjadi makhluk yang sempurna dengan cara pok, pek, prak. Responsif, segera melakukan dan bukti dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu Mas Roni ya. Saya serahkan kembali ke Mas Roni. Saya tutup dulu dengan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.